Nama saya Karisya Dianti Pusari. Saya Akan Rahman. Saya Gilang Akbar. Saya Firda Fauzia. Saya Bilang Deva. Nah, jadi di sini kita mau ngapain sih? Jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas tentang masa akhir Orde Baru. Nah, dari peristiwa masa akhir Orde Baru itu ada apa aja sih? Jadi pada masa akhir Orde Baru ini akan terjadi yang namanya krisis moneter, krisis politik, krisis hukum dan kepercayaan. Lalu akan juga terjadi tuntutan dan agenda reformasi. Lalu karena pada pembahasan pertama kita tadi membahas tentang krisis moneter. Krisis moneter itu apa sih, kan? Krisis moneter itu adalah kondisi terburuknya pada penyelesaian negara yang menyebabkan harga aset mengalami penurunan tajam. Krisis moneter sendiri itu latar belakangnya karena mulai di awal sejak 1997 dan berlangsung hampir 2 tahun. Berubah menjadi krisis ekonomi yang berdampak negatif pada ekonomi Indonesia. Akibat krisis mata uang ini, Bank Indonesia terpaksa melepaskan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, menggantikan sistem pengembang yang sebelumnya dikelola. Ini berarti nilai tukar rupiah yang menjadi ditentukan oleh pasar tanpa campur tangan Bank Indonesia sendiri. Nah, penyebab krisis moneter itu ada 4. Yang pertama, nilai rupiah menurun pada Amerika Serikat. 2, akumulasi yang besar dari utang swasta luar negeri. 3, pemerintah yang kurang mampu menangani krisis. Dan yang terakhir itu solusi IMF yang gagal. Dampaknya sendiri itu ada 6. Yang pertama, banyak perusahaan yang bangkrut. Kedua, seluruh bank di Indonesia mengalami kredit macet. Ketiga, harga bank pokok naik. 4, hilangnya kekayaan negara asing. 5, kerusuhan masyarakat. 6, kekuasaan Orde Baru jatuh. Nah, pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya untuk menangani krisis ini. Itu ada 3, yaitu memperbaiki sistem perbankan. Yang kedua, rekonstruksi utang swasta. Dan ketiga, makroekonomi. Akhir dari ekonomi ini sendiri itu dengan bantuan internasional, transformasi ekonomi dan upaya yang keras sebagai besar negara terkena dampak krisis moneter 1998. Ya. Krisis ini meninggalkan jejak yang dalam sejarah ekonomi Asia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya kestabilan keuangan dan pengawasan yang baik. Itu sebagian dari saya jelaskan dari krisis moneter. Selanjutnya itu ada krisis politik. Nah, Gibran, krisis politik sendiri itu apa sih? Nah, krisis politik ini punya latar belakang, yaitu krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Soeharto dan kroninya. Nah, kondisi politik di masa akhir Orde Baru ini di era Soekarnoisasi adalah istilah yang merujuk pada upaya untuk menghilangkan pengaruh Soeharto, pengaruh Soekarno dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dan peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa Malari merupakan peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengkritisi kebijakan investasi dan korporasi pemerintah Orde Baru. Nah, untuk kondisi politik di masa akhir Orde Baru ini, petisi 50 pada September 1976, Sawito Kartowibowo melakukan kritik terhadap praktik korupsi rezim Orde Baru dengan menulis sebuah dokumen yang berjudul Menuju Keselamatan. Nah, akhir periode politik ini, pada periode ini pemerintah Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya itu krisis hukum. Saya ingin bertanya kepada Gilang,
apa sih krisis hukum itu? Jadi krisis hukum itu ada pengertian, yaitu krisis hukum merupakan rekayasa yang dibangun oleh pemerintahan Orde Baru yang tidak terbatas pada bidang politik, namun dalam bidang hukum pemerintah juga melakukan intervensi. Nah, dapat diartikan kekuasaan peradilan dilaksanakan untuk melayani kepentingan penguasa, bukan melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Maka dari itu, hukum sering dijadikan sebagai alat pembenaran para pengusaha, di mana kenyataan tersebut bertentangan dengan ketentuan di Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu ini semua dilatar belakangi oleh salah satu faktor, yaitu penyebab munculnya krisis hukum adalah belum adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan pemerintah, bahkan dalam praktiknya kekuasaan kehakiman. Nah, dampak berakibat pada kurangnya sumber daya hakim di pengadilan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini tentu sangat mengancam eksistensi negara hukum yang menghendaki adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, kuat dan merdeka dalam menjalankan fungsi judisial. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, pemberhentian penerimaan calon hakim ini latarnya adanya perubahan status hakim sebagai pegawai negeri sipil kepada status hakim sebagai pejabat negara. Nah, saya ingin bertanya kepada Karissa, krisis kepercayaan itu apa sih? Oke, jadi karena tadi kita udah membahas tentang krisis moneter, krisis politik, dan juga krisis hukum, kita akan ada pada pada krisis yang terakhir, yaitu krisis kepercayaan. Pasti di setiap krisis itu akan ada latar belakang. Jadi saya akan jelaskan tentang latar belakang dari krisis kepercayaan itu apa sih. Jadi latar belakangnya ini pada masa Orde Baru ini disebabkan oleh kebijakan pada masa Orde Baru berkuasa dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Terus pada krisis kepercayaan ini juga berdampak sehingga Soeharto kehilangan kepercayaan dari rakyat sehingga terjadi protes sosial yang luas. Penyampaian protes ini dilakukan dengan cara demonstrasi. Aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa ini berlangsung di berbagai kota seluruh Indonesia. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta proses ekonomi yang terjadi di Indonesia mendorong munculnya perilaku yang negatif dalam masyarakat, dan masyarakat mudah dihasut untuk melakukan tindakan anarkis. Terus dalam krisis kepercayaan ini pemerintah juga melakukan upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mengatasi krisis-krisis yang terjadi di Indonesia, bukan hanya krisis kepercayaan tetapi juga krisis ekonomi, krisis politik, sosial, hukum. Yaitu pada tanggal 15 Mei 1998 pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga BBM. Presiden juga berjanji akan melakukan reformasi di segala bidang dan segera mereshuffle kabinet pembangunan 8 yang dipimpinnya. Terus gimana sih akhir dari krisis kepercayaan ini? Krisis ini akhirnya berujung pada diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan yang juga merupakan tanda berakhirnya Orde Baru, dan dimulainya era reformasi dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Lalu itu krisis yang telah ada pada masa akhir Orde Baru ini. Jadi kita udah tahu pada masa akhir Orde Baru ini kita udah jelasin tentang krisis moneter, krisis politik, krisis hukum, dan juga kepercayaan. Terus akhirnya ini ada tuntutan dan agenda reformasi. Kita tuh belum dijelasin tuntutan dan agenda reformasi itu apa sih. Jadi tuntutan dan agenda reformasi itu apa ya, Zian? Jadi tuntutan dan agenda reformasi itu adalah sebuah era dalam perpolitikan Indonesia yang terjadi setelah menunjuknya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1998. Nah, latar belakang lainnya reformasi ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir masa Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban utang negara yang tidak sangat dibayar. Selain itu, pimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia pada kekuasaan terhadap Soeharto tersebut, kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Nah, tujuannya yaitu menangani krisis ekonomi dalam waktu sesingkat mungkin, mewujudkan kedaulatan rakyat di seluruh segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
dan meletakkan dasar-dasar kerangka kegiatan reformasi pembangunan agama, sosial, budaya, dan dalam mewujudkan masyarakat madani. Nah, di sini juga ada 6 agenda reformasi pada tahun 1999. Yang pertama itu suksesi kepemimpinan nasional, yang kedua amandemen UUD 1945, yang ketiga pemberantasan KKN, yang keempat penghapusan definisi ABRI, yang kelima penetapan supremasi hukum, yang keenam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, dampak positif peristiwa reformasi 1998 ini adanya pembatasan masa jabatan presiden, membuka ruang untuk kerjasama internasional dengan negara lain, dan mengakhiri kekuasaan era Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dampak negatifnya yaitu masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, sistem politik Indonesia kacau setelah era Orde Baru, dan terbukanya perdagangan bebas yang mendominasi pasar Indonesia. Apa sih yang terjadi dari tuntutan agenda reformasi ini? Agenda reformasi menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mempelajari Soeharto dan kolonialnya, mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melaksanakan Konstitusi Negara Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menetapkan perlindungan sivil dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan dari tuntutan agenda dan informasi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan spesifik dari gerakan reformasi tersebut. Oke, namun gerakan reformasi dapat berakhir ketika sistem politik yang diinginkan terwujud, atau gerakan reformasi dapat berakhir ketika kebijakan ekonomi yang diinginkan telah diimplementasikan. Mungkin itu aja yang bisa dijelaskan tentang tuntutan agenda reformasi. Jadi kita sudah diberikan penjelasan tentang apa itu krisis moneter, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan, juga tuntutan dan agenda reformasi. Jadi gitu ya, pada masa akhir Orde Baru ini tentang materi yang sudah dijelaskan tadi. Oke, mungkin kita akan membahas materi selanjutnya di lain waktu. Dadah!